pemulihan ekonomi kita ini di tahun 2021 ini, pertama kebijakannya berbentuk aturannya juga harus melihat kepada tren naiknya ekonomi itu dari aturan. Kalau aturan kita perketat seperti operasi dan lain semuanya ketat, ya ekonomi turun lagi. Itu kebijakan-kebijakan tentang kegiatan wisata, terus kegiatan pembangunan dan kegiatan ekonomi itu seperti rapat hotel dan lain itu juga salah satu hanya harus mulai lihat trennya turunnya kita longgarkan. Nah, yang strategis di dalam tahun ini adalah kebijakan aturan yang mulai dilonggarkan itu ekonomi akan naik. Aturan dalam segi... aturan di dalam pengelolaan kegiatan sehari-hari ya. PPKM itu seperti hotel, restoran, rumah makan, wisata itu buka secara luas, agak luas itu ekonomi naik, Pak. Terus lapangan kerja juga kan seperti pabrik-pabrik dan lain sebagainya juga itu akan berdampak bila mana ekonomi naik. Ya kalau makro saya tidak tahu ya, tapi kalau mikronya ini yang di Kabupaten Bogor itu dampak dari kebijakan melonggarkan naik. Pak, dari target 1,3 juta vaksin kita udah berapa banyak? Aduh, tidak apa teman karena vaksin ini kan pemulihan ekonominya. Ya kemarin kan plat B di luar masuk keluar gitu kan. Penyekatan Padahal kita kan pemudik, Pak. CHSE itu kan udah memenuhi syarat. CHSE yang hotel. Ya. Kenapa jadi harus balik lagi gitu kan wisatawan kemarin? Okupansi kan turun. Aturan ini ya, aturan itu tertulis bukan lisan maksudnya. Jadi karena kami juga akan evaluasi lah. Kita ini tim. Bukan Superman, sekali lagi, tapi super tim katanya gitu kan. Jadi super tim lah yang dilibatkan. Jangan lisan satu orang ngomong semua dianggap kebijakan, salah itu. Saya pengennya semua tim dikaji. Kabupaten Bogor ini setiap kegiatan penyusunan PPKM dikaji di tim. Apakah Kabupaten Bogor harus mengembalikan mobil yang plat B? Itu dikaji atau ganjil genap dikaji. Nah sekarang kalau lisan itu tidak jadi dasar hukum. Jadi kami akan tuangkan di dalam aturan yang namanya kebijakan itu tidak bisa lisan. Kalau lisan susah dipegang. Mungkin diskresi per sejam, diskresi per 2 jam. Oke, untuk malam ini semua platnya balik, tapi hanya 1 malam. Itu diskresi. Tapi kalau biasanya harus ditulis. Nah ini yang kemarin yang sekarang ini, menurut saya Kabupaten Bogor ini aturannya semua dituangkan di dalam aturan yang tertulis. Baru itu menjadi pegangan. Kalau bukan itu membingungkan petugas juga. Seperti sekarang pembangunan masalah ganjil genap. Kita kan kalau di kabupaten nggak ada. Tentang misalnya CHSE. Nah, kita kan ada, tapi kan kebijakan tamu itu gimana? Tamu. Nanti kita membuka. Dan itu tidak menjadi dasar hukum bahwa yang punya hak untuk tamu wajib itu kan CHSE itu kan pilihan, hanya syarat. Banyak juga dipunya yang tidak punya CHSE tapi digunakan untuk apa? Kadang-kadang itu jadi jangan kaku lah intinya gitu. Makanya naik turun kalau menurut saya PSBB, PPKM itu trennya naik turun. Kita longgar, kita tren turun ya longgar aturannya. Tapi PAD juga terancam tuh Pak kalau digedein terus kayak kemarin. Siapa? PAD kita. Ya itu makanya kita berdoa PAD kita ini menurut saya harus dihidupkan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan tren ekonomi. Jadi kadang-kadang banyak orang yang pro kepada COVID. Hukum tertinggi adalah pokoknya apa bahasa ini saya nggak tahu tuh. Like esto apa tuh? Dia tahu itu dah. Hukum. Nah, itu. Tapi di satu sisi ekonomi ini juga harus dikedepankan. Saya sebagai ketua tim PEN ekonomi. Ya, apa sih yang bisa dikembangkan? Apa dibuka untuk memulai ekonomi? Yang pertama regulasi dulu, aturan-aturan yang diperlonggar. Yang kedua kalau bantuan se-Indonesia mungkin seluruh kabupaten kota sudah nggak ada. Kita jujur aja. Sudah nggak ada anggaran untuk bantuan langsung ke masyarakat di Kabupaten Bogor. Nah, yang bisa diberikan kepada masyarakat itu aturan yang longgar. Yang bijak. Masyarakat itu penting itu, bukan bantuan beras lagi. Yang tertulis juga ya? Ya, tertulis. Seperti operasional rumah makan, tempat wisata, tempat usaha. Yang begitulah.
Yang sekarang kita kayak apa naik turunnya ini. Kalau ketat, kalau tinggi ketatkan, kalau ini gitu aja. Ya. Jangan lupa subscribe ya.